Wahai para suami, kalau kita sudah punya 5M, maka kita dikatakan sebagai suami yang paling baik kepada keluarga. 5M bukan 5 miliar yang dimaksud, tapi 5M-nya adalah pertama, menanamkan tauhid yang lurus kepada keluarga. Kalau tauhid keluarga sudah lurus, gelombang kehidupan apapun yang dialami dalam rumah tangga tidak ada persoalan, karena sudah kokoh, kuat tauhidnya. Semua anggota keluarga memahami akan 4 ketentuan dalam hidup ini. Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan di muka bumi dituliskan 4 perkara: hidupnya, matinya, musibahnya, dan rizkinya. Jadi ini landasnya tauhid, maka semua anggota keluarga akan bisa menerima hidup ini adalah perjuangan dan pengorbanan. Waktunya singkat dan fana. Mati pasti akan kita jumpai. Musibah seolah datang tiada henti. Yang masing-masing orang beda case-nya, beda kasusnya atau kondisinya. Dan yang keempat adalah rizkinya. Pasti setiap orang ada rizkinya. Ini yang pertama ya. Jadi tauhid lurus, suami. M yang pertama, menanamkan tauhid yang lurus dalam keluarga. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budani. Allah memproklamirkan dirinya, sesungguhnya aku adalah Rabb Tuhan kalian, hanya aku saja yang kalian ibadahi, tidak kepada yang lain, hanya kepadaku. M yang kedua, wahai para suami, perhatikan. M yang kedua adalah mengawasi ibadah keluarga. Berarti ibadah yang paling puncak adalah urusan sholat. Ini yang paling penting. Pembeda orang syukur dan orang kufur adalah yang menegakkan sholat atau meninggalkan sholat. Jangankan sholat yang wajib, sholat sunnah saja ditekankan. Dan hadis ini sudah beberapa kali kita menyimak. Perlu saya sampaikan lagi, ini spirit untuk ibadah sholat sunnah. Rahimallahu ala rajulin qama minal lail fasalla thumma istaiqadha zaujatahu fa in abad nadohal ma'ala wajhiha. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, kemudian dia bangunkan istrinya untuk menegakkan sholat malam. Kalau istrinya tak mau bangun, dipercikkan air di wajah istrinya. Wahai para suami, sudah ngamalin ini belum? Percikin, ya. Wa rahimallahu ala imra'atin qamat minal lail fasallat summa istaqadat zaujaha fa in aba nadohal ma'ala wajhihi. Allah juga merahmati seorang istri yang bangun malam kemudian dia bangunkan suaminya untuk sholat malam. Kalau tak mau bangun, sama dipercikan air di wajah suaminya. Wahai para istri, sudah ngamalin ini belum? Nanti kita luaskan khusus akhlak istri. Sekarang kita ngomongin suami yang punya 5M itu. Maka urusan sholat dalam keluarga number 1 setelah tauhid. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan sholat dan bersabarlah dalam menyuruh mereka. Maka jangan pernah berhenti, teruslah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Quran surat Ibrahim surat 14 ayat 40. Itu harus kita mohonkan kepada Allah agar kita, keluarga kita semuanya ahli sholat. Insya Allah. M yang ketiga, membangun akhlak yang mulia. Baru dikatakan dia seorang suami yang baik. Bagaimana membangun akhlak yang baik? Bertutur kata yang menyenangkan. Wa qulu linnasi husna. Bertutur kata yang baik pada manusia. Kalau kepada orang lain saja tutur katanya dijaga, ucapan yang baik, apalagi kepada istri dan
anak-anaknya. Hati-hati wahai para suami, ucapanmu bisa menjadi doa. Hati-hati, jangan gampang marah-marah kepada anak dan istri. Mendingan diam atau ngomong yang baik. Ya, nah ini penting ini. Makanya kondisi apapun seorang suami tidak akan terpicu, ya, pandai dia menjaga diri, menahan emosinya. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua 83. Yang keempat, suami yang baik itu adalah yang memberi nafkah yang halal dan baik kepada keluarganya. Mungkin masih ingat intermezzo kalimat berikut ini supaya menjadi pendorong. Wahai para suami, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, bekerja tuntas, insya Allah hutang pun lunas. Amin ya rabbal alamin. Maka para istri, jangan lupa itu, agar suami dapat nafkah yang halal, beri dia ungkapan yang menenteramkan hati, teriring doa. Ketika suami akan berangkat kerja, bisikkan di telinga kanannya sebuah doa perlindungan kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kemudian bisikkan di telinga kirinya doa. Apa itu doa? Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika aman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal saja, jauhkan dari yang haram, dan cukuplah aku hanya meminta kepadamu ya Allah, tidak meminta kepada makhluk atau meminta kepada orang lain. Apa tambahannya? Masih ingat? Cium tangan suami, kemudian katakan kepadanya, ya, berangkatlah bang dengan tenang. Doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang. Yang penting bawa. Hafal bu? Saya ulangi ya. Berangkatlah bang dengan tenang. Doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang. Yang penting bawa rendang dan ayam panggang. Suami dari kantor WA kepada istrinya, maafkanlah aku sayang, terpaksa larut malam baru pulang. Engkau di rumah pasti senang aku pulang bawa setan dan pisang karena belum gajian. Hafal ya bu? Baik. Jadi nafkah yang halal itu harus kita upayakan. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayatnya 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Itulah M yang keempat. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu yang halal dan baik, ya. Bersyukurlah kepada Allah jika kalian betul-betul menyembahnya. M yang kelima, suami yang baik akhlaknya, yang menjadi teladan bagi keluarganya. Dia tidak akan berkata kecuali dia berusaha untuk mengamalkannya. Dia tidak ingin dikatakan sebagai suami yang omdo alias hanya omong doang. Karena ayatnya begitu berat. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau hanya berkata tapi engkau tidak mengamalkannya? Murka Allah sangat besar. Engkau mengucapkan, engkau katakan kebenaran tapi engkau tidak mengamalkannya. Quran surat As-Saff surat yang ke-61 di ayat 2 dan 3. Inilah karakter suami yang baik, punya 5M. Bukan 5 miliar ya, tapi 5 amalan yang dibuktikan